Jadi review ini bukan kisi-kisi, bukan bocoran soal, tapi lebih pada saya ingin mereview, menjelaskan beberapa poin yang mungkin keluar nanti saat UTS. Ya, ada 2 sesi, satu sesi tentang materi, yang kedua sesi teknik cara menjawab. Ya. Oke, yang pertama ya. Yang pertama terkait materi. Maaf agak batuk ya. Suara saya terdengar kah? Coba komen apakah suara saya jelas? Oke. Ya. Siapkan catatan. Ya, makasih atas responnya. Silakan siapkan catatan. Yang pertama ya. Yang pertama kita udah belajar di pertemuan pertama tentang filsafat komunikasi ya. Pada filsafat komunikasi saya udah jelaskan inti dari filsafat komunikasi. Kita harus bisa bedakan ya, mana yang namanya filsafat, mana yang namanya pengetahuan, ilmu pengetahuan dan agama. Tolong dipelajari karakteristik, sifat-sifat dari masing-masing sumber, itu namanya sumber pengetahuan ya, sumber kebenaran ya. Dari semua sumber itu pelajari betul ya ciri khasnya, kemudian kalian bisa membedakan. Nah, jadi apa sih hakikatnya? Nah, itu udah saya jelaskan ya. Pada intinya pengetahuan itu diperoleh berdasarkan pengalaman ya. Pengalaman. Kalau ilmu pengetahuan berdasarkan pada metode ilmiah. Jadi secara epistemologisnya itu berbeda di metode ilmiah secara sistematis ya. Kalau teologi itu diperoleh berdasarkan pada keyakinan, sedangkan kalau filsafat berdasarkan pada pertanyaan-pertanyaan, keraguan-keraguan, maka kita merenung mencari jawaban dan diperoleh secara rasional ya. Jadi akal budi manusia lah yang bekerja, dan itu intinya di situ di pertemuan pertama kita ya. Jadi teman-teman buka lagi catatannya, ditambah lagi dengan yang di slide, dilengkapi. Nah, kemudian di pertemuan kedua ya, masih filsafat komunikasi, kita bicara tentang objek material dan formal ilmu komunikasi ya. Objek material itu apa sih? Objek material itu pengetahuan yang dapat dibedakan atas objek material, dan objek material adalah ilmu pengetahuan dalam bidang yang sama yang diamati. Jadi kalau kita kita bicara komunikasi itu berarti bicara interaksi ya.
interaksi, perilaku manusia yang sifatnya interaksi. Nah, itu objek material. Nah, objek material ini bukan cuma komunikasi aja yang membahas interaksi, ada juga ilmu sosiologi, antropologi membahas interaksi. Jadi ada kesamaan dari sisi objek material, ilmu komunikasi dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, yang membedakan adalah di objek formal. Ke objek formal itu udah lebih spesifik ke ilmuwan di komunikasi. Jadi bicara interaksi itu khusus bicara mengenai penyampaian pesan, ya, penyampaian pesan, proses pemaknaan pesan. Kira-kira seperti itu. Nah, terus yang paling penting lagi, penyampaian pesan dalam ilmu komunikasi itu pesan yang terjadi antar manusia. Kalau teman-teman nanti buka slide ada ya, komunikasi itu ada komunikasi manusia dengan manusia, manusia dengan dirinya sendiri, maksudnya proses kognisi ya. Kemudian manusia dengan Tuhan. Bahkan manusia juga suka berkomunikasi dengan hewan peliharaan, dengan benda kesayangan gitu. Tapi yang jadi objek formal di dalam ilmu komunikasi adalah komunikasi manusia dengan manusia. Ya. Jadi diperdalam ya hakikat manusia sebagai pelaku komunikasi itu di pertemuan kedua ya, tolong dipelajari lagi ya. Terus di pertemuan ketiga kita bicara paradigma ya, paradigma penelitian. Paradigma penelitian itu pada intinya dibagi 3 aja ya, teman-teman pelajarin bagi 3, positivis dan post positivis kita gabung ya, interpretif dan konstruktivis kita gabung, dan yang ketiga kritisisme atau kritis ya. Nah, apa sih ciri-cirinya? Ya, ciri-ciri utamanya harus dipelajari. Misalnya positivis itu bersifat objektif, sedangkan interpretif sangat subjektif. Kalau kritis juga subjektif ya. Jadi antara peneliti dengan yang diteliti, kalau objektif dia berjarak. Kalau interpretif itu kita tergabung ya, kita terlibat, bukan tergabung, kita terlibat dengan yang diteliti, makanya kita bisa memaknai. Kemudian kalau kritis juga karena kita ingin membongkar, maka kita harus terlibat di dalamnya. Jadi antara itu perbedaan tadi, sifat objektif, subjektif, kemudian jarak ya, apakah berjarak, apakah terlibat, kemudian tujuan ya. Kalau positivis lebih pada mencari hukum-hukum yang lebih universal, yang umum. Sedangkan interpretif itu kebenaran yang sifatnya biasanya lebih kontekstual ya, lebih istilahnya ideografik. Ideografik itu tergantung pada kondisi masyarakat. Temuan di suatu daerah A bisa hasilnya beda dengan daerah B karena ada pengaruh kultur di situ ya, pengaruh pendidikan, pengaruh teknologi, bahkan sambil nyebat ya. Oke, itu di pertemuan kedua ya. Itu inti dari paradigma. Nah, teman-teman bisa perdalam lagi lewat slide. Kalau jenis-jenis penelitiannya kita nggak masuk terlalu dalam ke sana ya. Jadi lebih di konseptualnya aja. Kemudian di pertemuan keempat tentang komunikasi politik. Komunikasi politik dari pengertian kalian cukup pakai Laswell ya. Kemudian bicara tentang elemen-elemen komunikasi politik kalian juga pakai Laswell. Nah, kemudian di breakdown semua elemen. Jadi
teman-teman diharapkan bisa membreakdown elemen-elemen komunikasi politik menggunakan model Laswell, yaitu pertama misalnya who say what, ya, who komunikatornya, siapa itu komunikator dalam komunikasi politik, kemudian apa pesan politiknya, yang ketiga siapa audiens atau targetnya, yang keempat mediumnya, ya, yang kelima efeknya, ya, apa efek politiknya. Nah, itu semua kalau dipelajari dalam konteks komunikasi politik, 5 elemen-elemen itu, baik dalam diskusi di kelas maupun dalam penjelasan saya di kelas. Catatannya tolong dibuka lagi, karena siapa tahu akan keluar dari situ, ya. Itu simple. Kemudian pertemuan kelima, ya, kita bicara paradigma juga. Kalau yang pertama tadi paradigma dalam filsafat ilmu pengetahuan, ya. Kok sekarang dalam paradigma komunikasi politik. Jadi ada 4 paradigma mekanis, paradigma psikologis, paradigma interaksionalis, dan paradigma pragmatis. Nah, ciri dari tiap-tiap paradigma ini harus dipahami betul cirinya, ya. Misalnya paradigma mekanis itu dia bicara pengaruh, ya, bicara sebab akibat, bicara pengaruh, ya. Maka biasanya adalah lebih banyak ke efek media kita bicara, ya. Mekanis itu lebih banyak kajiannya efek media. Bahkan dalam konteks komunikasi politik juga itu lebih ke efek medianya, ya, atau efek pesan. Dan kaitkan dengan teori-teorinya, ya. Teori-teorinya apa aja? Ada agenda setting di sini, ada teori pembentukan opini publik, ya. Kemudian ada teori kalau yang klasik jarum suntik atau two-step flow of communication, teori kultivasi, itu masuk di paradigma mekanis, ya. Dengan tahu karakter dari paradigma ini, teman-teman bisa memasukkan teori apa yang masuk paradigma ini. Jadi kalau teman-teman bisa mengaitkan paradigma ini dengan teori-teori, ya, itu saya pikir udah lebih maju pemahamannya. Begitu juga paradigma psikologis, ya. Paradigma psikologis itu pada intinya apa sih? Itu proses stimulus respon di dalam otak kita, ya. Ada stimulus, ada respon. Stimulus respon itu artinya mengolah informasi. Kita bicara paradigma bahwa individu itu menerima rangsangan, ya, stimulus berupa informasi, ya, dan akan merespon itu jadi bisa. Respon itu ada 3, ya. Respon yang sifatnya kognitif, berupa pemikiran. Kemudian respon yang bersifat afektif, ya, itu udah ke sikap, perasaan. Kemudian respon yang berupa konatif atau behavioral, ya, tingkah laku. Nah, dalam komunikasi politik, ya, paradigma psikologis ini bicara mengenai isu, misalnya perhatian isu, ya, orang opini publik, efek opini publik itu ada juga di psikologis, ya, isu, ya, bagaimana sikap orang terhadap isu. Kemudian sikap orang terhadap kandidat politik, kita bicara nanti citra politik di sini, ya, citra politik. Kemudian preferensi politik itu kecenderungan kita untuk memilih partai maupun kandidat politik, ya. Nah, itu yang kaitannya dengan voting behavior, ya, perilaku pemilih. Nah, ini masuk di dalam paradigma psikologis. Nah, teori-teorinya apa aja yang terkait dengan paradigma psikologis? Teori-teorinya ada sebagian juga teori yang di mekanis masuk, di sini juga masuk, ya. Agenda setting ini bisa juga masuk sebagai dia mempengaruhi sikap,
ya. Kemudian kultivasi juga bisa tetap masuk di sini, ya. Spiral of silence juga bisa masuk. Jadi mekanis dan psikologis itu teorinya hampir sama, cuma kalau mekanis lebih melihat di medianya, ya, di medianya. Kalau di paradigma psikologis lebih melihat di individunya, gitu. Jadi di sini beda perspektif dalam hal bicara efek media, ya. Kemudian ada teori-teori pengolahan pesan juga, ya, masuk di paradigma psikologis. Nah, kemudian yang ketiga kita bicara paradigma interaksionis, ya. Paradigma interaksionis itu intinya ada interaksi, ya. Kita bicara interaksi manusia di sini. Dalam konteks komunikasi politik, interaksi itu terjadi pada kegiatan-kegiatan politik yang langsung berhubungan. Misalnya kunjungan-kunjungan, ya, pembagian-pembagian charity, ya, bahkan sampai diskusi politik, ya, diskusi politik, forum-forum diskusi politik. Kemudian di media sosial juga engagement dengan pemilih, ya, dengan konstituen, istilahnya calon pemilih itu konstituen, itu sangat berkembang sekarang. Justru itu yang jadi ciri utama di paradigma interaksionis, ya. Jadi engagement antara si politisi, ya, dengan followernya atau dengan konstituennya di media sosial, itu salah satu contoh paradigma interaksionis yang paling dominan belakangan ini, ya. Nah, teori-teorinya juga teori-teori yang berkaitan dengan interaksi, ya, misalnya teori yang kaitan dengan interaksi, bisa teori interaksi simbiosis bisa pakai, ya. Kemudian teori empati, teori homofili, udah saya jelasin, ya. Teori empati, teori homofili itu dia mencari kesamaan terus, ya. Jadi kalau berinteraksi itu kita selalu nyari kesamaan. Oh, dari daerah yang sama, atau suku bangsa yang sama, atau pendidikan yang sama, kampus yang sama, sekolah SD yang sama, ya, bahkan makanan kesukaan yang sama. Kita selalu, kalau di komunikasi politik itu, ketika kita turun ke konstituen, kita memulai dialog, mulai interaksi, ya, itu kita akan coba menyamakan diri kita dengan lawan bicara, ya. Dari hal-hal yang kecil, dari makanan, apakah ada kesukaan makanan, minuman, ya. Karena dengan tingkat kesamaan itu orang lebih akan bisa diterima. Nah, ini adalah paradigma interaksionis dalam komunikasi politik. Kemudian paradigma pragmatis. Paradigma pragmatis itu udah lebih bicara pragmatis. Pragmatis itu dalam konteks komunikasi politik disebut sebagai tindakan, ya. Sebagai tindakan, tindakan adalah pesan, begitu, ya. Tindakan itu bisa tindakan yang verbal maupun non verbal. Jadi kita pakai kaos, kita pakai baju, cara kita berpakaian itu sebuah tindakan, dan itu menggambarkan pesan. Misalnya kalau saya pakai kaos oblong gitu, nah saya mau menggambarkan sebagai mungkin anak muda gitu. Kalau saya pakai batik, saya mau digambarkan sebagai, ya, sebagai orang yang rapi, sopan mungkin, ya. Kalau saya pakai jas, saya mau digambarkan sebagai eksekutif misalnya, begitu. Jadi tindakan, ya, dari cara berpakaian,
dari pesan dari cara berpakaian kita udah menunjukkan pesan-pesan politik ya. Nah, tindakan lain misalnya pengerahan massa ya, bikin rapat akbar partai politik itu untuk menggambarkan betapa besarnya partai ini, harus diperhitungkan ya. Kemudian baligo umbul-umbul yang berada di mana-mana itu juga suatu pesan politik ya, bahwa tindakan ya, lewat tindakan itu menggambarkan seberapa besar partai. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan yang namanya bandwagon effect ya. Teorinya ada teori bandwagon effect, yaitu bahwa orang akan cenderung ikut suara yang dominan, yang akan menang. Bandwagon effect itu, kalau ada kandidat A atau partai A dianggap bakal banyak dipilih orang, maka orang nggak mau ketinggalan, dia akan ikut. Jadi ikut-ikutan tren ya, itu kita sebut sebagai bandwagon effect gitu. Nah, karena kita tahu ada sikap dari pemilih sesuai dengan teori bandwagon effect, maka partai akan menampilkan dirinya besar. Semua partai akan menampilkan optimis, semua kandidat presiden akan menyatakan dialah yang akan menang gitu ya. Karena orang cenderung ingin memilih yang hasilnya jelas, hasil jelas itu yang menang. Itu punya kebanggaan kalau pilihannya itu menang. Nah, itulah bandwagon effect. Nah, termasuk survei-survei politik ya. Survei-survei politik tentang elektoral ya. Itu juga salah satu upaya untuk menggiring opini ya, untuk menggiring bandwagon effect tadi ya. Nah, itu termasuk juga dalam paradigma pragmatis. Jadi kira-kira seperti itu paradigma pragmatis, kita bicara pesan politik lewat tindakan-tindakan kita. Nah, teman-teman tinggal kaitkan semua nih paradigma itu dengan teori-teori yang udah pernah dipelajari, yang dipahami ya. Apa teori itu masuk kemana ya, dan nggak ada single ya. Maksudnya satu teori bisa masuk di lebih dari satu paradigma. Kayak tadi saya bilang misalnya agenda setting itu bisa masuk di mekanis, paradigma mekanis, bisa juga masuk di psikologis ya. Dia masuk di mekanis ketika kita fokusnya adalah di media ya, bagaimana media melakukan kerja-kerja agenda setting. Tapi efeknya di individu, bagaimana pesan itu, stimulus dari banyak media dengan satu pesan membuat orang berpikir isu mana yang penting. Nah, itu udah proses namanya stimulus respon, dan itu masuk dalam paradigma psikologis. Oke, di pertemuan kelima paradigma dan teori-teorinya kira-kira tolong dibuat kaitannya ya. Kemudian di pertemuan ke-6 ya. Di pertemuan ke-6 kita kemarin membahas apa ini sebenarnya citra politik, opini publik, partisipasi, propaganda, PR, pemasaran politik. Nah, di sini kalian pelajari tentang opini publik ya. Bagaimana opini publik terbentuk dan teori-teorinya. Opini publik terbentuk karena kemarin kontroversi dan adanya penonjolan pesan di media ya. Itu dia intinya, bagaimana opini publik terbentuk. Pada intinya bagaimana menarik perhatian publik gitu. Menarik perhatian publik itu bisa lewat kontroversi atau bisa juga lewat penonjolan isu ya. Penonjolan isu itu yang dilakukan melalui agenda setting. Kopi dulu ya. Oke, teman-teman. Sampai di materi reviewnya seperti tadi ya, yang saya jelaskan
itu peluangnya lebih dari 50% keluar di UTS, lebih dari 50% ya. Jadi kalau ikut penjelasan ini kemudian dipelajari lagi lebih dalam di rumah, ya mudah-mudahan UTS hari Senin teman-teman udah bisa lebih siap. Oke, sampai sini ada mau kasih respon dulu sebelum kita masuk ke sesi kedua. Yang mau kasih respon boleh di chat. Oke, lanjut ke sesi 2. Oke, apa? 5W. Itu last file aja, Arven. Pakai last file ya. Pakai who, say what, to whom, which channel, with what effect. Ya. Jadi siapa komunikatornya, berarti bicara apa, pesannya apa, kepada siapa, khalayak audiens politik itu apa, melalui apa, medium-medium dalam komunikasi politik apa saja, kemudian efeknya apa, ya, efek politik, ya, efek dari komunikasi politik apa aja. Nah, 5 itu cara menjelaskan elemen-elemen dalam komunikasi politik, gitu ya. Contoh soal, nanti ya sabar ya, hari Senin kalian dapat ya langsung soalnya, bukan contoh soal lagi. Attitude scale enggak. Jadi nggak perlu dijelaskan. Tapi kalau pengen tahu attitude scale itu dia ada satu instrumen psikologis, instrumen dalam ilmu psikologi, ya, dimana pertanyaan-pertanyaan itu dia punya nilai pengukuran terhadap dimensi-dimensi psikologi tertentu. Jadi jawaban kita, skornya itu akan menentukan nanti kategori-kategori dalam psikologi. Ya, intinya seperti itu. Itu di ilmu psikologi ya. Oke, ada lagi teman-teman? Ya, intinya yang saya jelaskan aja kalian pelajarin ya. Oke, sekarang cara menjawab ya. Cara menjawab soal yang pertama, kalian benar-benar dibaca ya, bahasa Indonesia yang benar. Ada petunjuk-petunjuk soal nanti. Petunjuk itu diikutin betul petunjuknya. Terus yang kedua, ujian sudah dipastikan close book, nggak boleh buka gadget, nggak boleh buka catatan ya. Jadi benar-benar close book. Nah, kalau benar-benar close book, kalian harus bisa membuat intisari ya. Jadi bukan hafalan, tapi intisarinya apa aja. Nah, intisari itu biasanya ada di kata kunci ya. Kalian punya kata kunci yang jelas terhadap jawaban-jawaban yang teman-teman berikan ya. Jadi itu soal nggak banyak, soalnya paling banyak 5 ya soalnya. Paling banyak 5 soal. Dan tulis tangan, mohon tulisannya yang rapi. Jangan karena
jawaban kalian benar tapi dosen nggak bisa baca, akhirnya membingungkan dosen dan akhirnya nilainya nggak sesuai yang diharapkan gara-gara tulisan. Jadi tulisan yang rapi. Nah, yang paling penting jangan ada yang kosong ya. Ujian itu bisa nggak bisa ya harus bisa ya, nggak boleh ada yang kosong. Itu aja pesan dari saya, jangan ada yang kosong ya, jangan ada yang kosong. Itu dia yang paling penting. Contoh kasus itu kalian gunakan untuk menjawab, Den. Nanti kalau ada soal yang kalau kalian bisa kasih contoh kasus lebih bagus ya. Jadi kayak materi presentasi ya. Buat jawaban itu, satu konseptualnya, yang kedua aplikasinya atau implementasinya. Itu akan jadi nilai lebih ya kalau kalian bisa jelaskan ininya apa, teorinya, konsepnya, kemudian kasih contoh kasusnya, itu menjadi nilai lebih. Ya, Bunga mau nanya apa? Bunga udah lulus ya. Ini maaf teman-teman yang bukan mata kuliah ini ya, ikut atau nggak sengaja terklik. Oke, kalian jangan menghafal, ingat ya, bukan dihafal, nanti berantakan. Jadi seperti saya jelaskan cara saya menjelaskan di kelas ya, langsung intisarinya, tapi dieksplor dengan kalimat kalian sendiri, bahasa kalian sendiri ya. Oke, ada lagi buat persiapan. Paradigma psikologis. Oh, Beatrice nanya. Paradigma psikologis tadi yang saya jelaskan, dalam komunikasi politik dia lebih bicara proses stimulus respon di individu ya. Processing pesan. Stimulus itu kan bentuknya pesan ya. Pesan yang masuk itu stimulus ya. Dan direspon itu bisa dalam pemikiran, sikap, tadi ada 3 kan. Pemikiran, sikap, dan perilaku. Nah, jadi dalam konteks komunikasi politik, paradigma psikologis itu bicara tentang nantinya efeknya citra politik ya, sikap politik, pilihan politik. Nah, efek-efek itu bicara di paradigma psikologis. Oke, ada lagi teman-teman yang nanya? Brian, lihat di slide ya, ada objek material, ada objek formal. Ya, objek material itu bicara tindakannya ya. Bicara tindakan, misalnya ilmu komunikasi, objek materialnya itu adalah interaksi ya. Yang sama dengan objek materialnya ilmu sosiologi, sama interaksi manusia ya. Interaksi. Cuma bedanya itu nanti di objek formal. Kalau di kita ilmu komunikasi melihat interaksi itu dalam proses penyampaian pesan. Kalau sosiologi melihat interaksi itu dalam pembentukan struktur masyarakat misalnya. Ya. Kita nggak bicara struktur, kita cuma bicara penyampaian pesan. Penyampaian pesan itu nanti akan terkait dengan terkait dengan Laswell lagi ya. Dengan 5 elemen komunikasi.
Oke, jawaban. Cara menjawab itu nggak perlu panjang, ya. Intinya dapat, ya. Kata kuncinya saya bisa peroleh. Kemudian kasih ini contoh ilustrasi, ya. Kasih ilustrasi, kasih contoh. Jadi bukan cuma jawaban satu kalimat udah selesai, enggak, jangan gitu ya. Itu juga nggak salah, cuma nilainya nggak besar, ya. Yovanka, jadi nanti jawabannya konsepnya, intinya apa, kemudian baru dieksplor dengan contoh kasus, ya, dengan uraian lebih lanjut boleh. Ya, oke. Ada nanya kegiatan apa ini? Ini ada saya pin, ya. Ini lagi review perspektif komunikasi. Ya, yang bukan murid saya sekarang mudah-mudahan ke review juga, ingat ya, atau yang pernah belajar ini ke review. Baik, kalau begitu saya sudahi review untuk ujian tengah semester nanti. Dan sekali lagi saya ingatkan, ya, cara menjawab tadi, cara menjawab, kemudian jangan ada yang kosong. Ingat, jangan ada yang kosong, karena kalau kosong mau nggak mau kalian nilainya 0, ya. Kalau ada isinya paling nggak ada pertimbangan lain dari dosen. Begitu. Oke, teman-teman, terima kasih nih, banyak yang mendoakan kesehatan saya, ya. Amin, terima kasih. Semoga teman-teman juga semua sehat-sehat, mau ujian jangan ada yang sakit. Yang join dapat poin enggak, waduh, begini aja, kalian bikin story review apa yang kalian dapatkan dari review, kalian resume. Bikin story, tag saya, ya. Review yang bagus saya repost, ya. Nggak semua saya repost, ya, takut nyampah juga, ya, akan saya pilih. Oke, begitu. Terima kasih semua, ya. Sampai ketemu lagi setelah UTS. Mudah-mudahan setelah UTS masih saya lagi yang ngejar, ya. Masih saya yang pegang. Nanti lihat pengumuman dari TU. Wabillahi taufik wal hidayah. Selamat malam, ya. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Selamat melanjutkan aktivitas malam mingguannya. Ciao.